Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, kita semua hamba, kita semua budak, kita gak punya apa-apa. Semua yang ada pada diri kita suatu hari kelak akan diambil atau kita akan meninggalkannya. Tanamkan di dadamu, camkan dalam benak bahwa engkau adalah budak. Budak sang pencipta, budak sang pemilik jagat raya, budak Allah Jalla Jalaluhu. Allah berulang kali di dalam Al-Quran Al-Azim, Quran yang agung, yang sebagian orang Qurannya hanya menjadi pajangan di rumahnya, bahkan mungkin dia tidak membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian sama Allah. Sebagian kita nggak kenal sama Allah sehingga dia berani berbuat dosa. Sebagian kita terus berbuat maksiat bijahalah, karena kebodohan. Allah menyuruh kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, dan jalan takwa itu harus kenal sama Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Belajar ilmu agama, dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah Jalla Jalaluh menciptakan alam semesta ini indah sekali. Menciptakan bumi yang kita berpijak di atasnya dengan segala hal yang mempesona. Tidak ada sedikit pun kekurangan dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah suruh kita lihat, kau lihat lagi tuh, kau lihat langit, hal tara min futur, kau lihat ciptaan Allah. Tapi kemudian rusak. Iya. Hutan-hutan yang indah terbakar. Lautan dengan miliaran bahkan triliunan ikan tercemar. Udara yang seharusnya orang menghirup udara, dia semakin segar, ternyata udara yang dia hirup membuat dia sakit. Air yang merupakan bahan dasar penciptaan, semuanya diciptakan dari air. Tapi ternyata air itu pun membuat bahaya manusia. Gempa terjadi,
Binatang-binatang yang dahulu menghiasi, burung-burung yang selalu berkicau, hilang kicauan burung itu jamaah. Kemana? Yang biasanya di pagi hari kita mendengarnya dan membuat hati kita bergembira riang. Ya, karena kelakuan kita. Kita yang merusak. Manusia yang bertindak mengikuti hawa nafsunya, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Mati engkau. Mati. Walaupun bertumpuk hartamu, walaupun bertambah luas kekuasaanmu, walaupun tambah sehat badanmu, mati. Kau bikin kerusakan. Dosa yang dilakukan manusia menyimpang dari jalan-jalan yang sudah ditetapkan Sang Pencipta, itu yang membuat bumi ini rusak. Allah kasih segalanya buat manusia. Allah ciptakan emas, Allah ciptakan petrol, minyak bumi. Allah yang ciptakan yang kita lihat. Sawit, sepanjang mata kita memandang, itu Allah yang ciptakan. Kok bisa? Kemana-mana kita susah menghirup udara yang tidak sehat. Makan ikan takut. Buah pun rusak. Dikasih macam-macam sama manusia yang seharusnya buah itu bikin sehat. Sehingga muncul pikiran bagaimana semua kembali organik, kembali kepada fitrah yang Allah ciptakan di atasnya. Manusia kepingin kembali, dan dia mulai sadar kami yang merusak ya. Tapi nggak semuanya sadar. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Itu karena perbuatan dosa-dosa manusia, karena kelakuan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah timpakan bencana kepada manusia karena perbuatan mereka. Allah bikin gempa, Allah bikin ini terbakar, Allah bikin negeri itu kering kerontang. Kemarin Allah kirimkan COVID. Apa kata Allah? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian dari yang mereka kerjakan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma kita dipanggil 5 kali dalam sehari. Engkau tanya, dalam 5 kali itu berapa kali engkau ada di rumah Allah? Berapa kali engkau ada di situ? Tatkala dipanggil, engkau ada di mana? Engkau sibuk cari duit lagi. Liburan, ya Rob. Engkau ini budak. Aku pun budak. Kalau kita hidup tanpa aturan Sang Pencipta, kita akan menderita. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan kepada para sahabat dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Ya ma'syaral muhajirin." Wahai kaum muhajirin. Wahai kaum muhajirin. Khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala, dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian mendapatkan hal itu. 5 perkara. Apa yang pertama kata Nabi SAW? Lam tadharil fahishatu fi qawmin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw.
tidaklah tersebar al-fahisyah, kekejian di satu daerah, perzinaan, homoseksual, perselingkuhan di satu tempat, sampai-sampai mereka mengumumkan. Mereka nggak malu lagi, mereka tidak sembunyi-sembunyi lagi, mereka rekam, mereka sebarkan, dan sebagian yang dapat menyebarkannya kembali, yang seharusnya berhenti di dia dan dia tutupi, enggak, dia sebarkan supaya kita tahu bahwasanya kerusakan terjadi karena ada mata rantai yang terus bersambung dan tidak ada yang memutus. Apa yang akan terjadi? Melainkan Allah akan kasih bala penyakit-penyakit yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Allah akan kasih wabah kepada mereka supaya kita tahu wabah itu datang. Kok bisa datang wabah ini ya? Oh mungkin gara-gara Cina, oh mungkin gara-gara ini. Gara-gara kita. Tapi kita nggak sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mauna wa jawri sultan alaihim. Dan tidaklah mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, penipuan. Terjadi satu kaum, kemudian dibiarkan, melainkan Allah akan kasih bala. Apa bentuk balanya? Supaya kita tahu. Bentuk balanya itu paceklik, harga tinggi, kezaliman pemimpin. Bayangkan, paceklik menimpa rakyat, harga-harga semua naik dan pemimpinnya zalim. Karena siapa? Kita sering mengatakan, oh ini gara-gara penguasa, gara-gara pemimpin. Gara-gara kita. Penipuan di mana-mana. Jangan bicara di tingkat atas, di kampung-kampung. Penipuan online, mengurangi takaran timbangan di jalan-jalan yang jualan buah, jualan beras. Inilah penyebabnya. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Dan tidaklah mereka menghalangi membayar zakat. Kita sudah bayar zakat belum? Petani-petani udah bayar zakat. Mungkin kau sudah sedekah tapi kau belum selesai dengan zakat. Apa yang akan terjadi tatkala mereka tidak melunasin zakatnya? Allah tahan itu air tidak turun dari langit. Seharusnya kita ini di musim penghujan. Seharusnya kita sudah merasakan hujan. Petani-petani mulai mengeluh. Dan mereka lupa penyebabnya kita sendiri yang menyebabkan kerusakan ini. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan dengan Rasulnya, melainkan Allah akan datangkan musuh yang menguasai negeri itu. Antum bisa bayangin, Allah yang bikin itu musuh datang dan menguasai negeri. Penyebabnya siapa? Oh mereka. Kita sering nyalahkan orang. Kita penyebabnya. Setiap pribadi muslim dituntut untuk memperbaiki. Dan yang kelima, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Dan tidaklah pemimpin mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan kitabullah, tidak mau memilih yang terbaik yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Apa yang akan terjadi? Melainkan Allah akan bikin mereka bertikai di antara mereka sendiri, ribut di antara mereka sendiri, perang saudara. Gara-gara mereka, gara-gara kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita semua muslim. Dan kita tahu umat Islam adalah umat terbaik. Oh, itu klaim ya. Tapi klaim berdasarkan dasar yang kuat. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik bagi seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Kalian dikeluarkan. Karena apa? Karena sholatnya, karena puasanya, karena hajinya, karena sedekahnya. Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian beramar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Itu umat Islam. Dia tidak membiarkan orang-orang yang tidak sholat lalu mengatakan nafsi, nafsi, jangan ngurusin orang. Dia tidak boleh membiarkan ada pengurangan timbangan. Dia tidak boleh melihat orang-orang yang berjanji akan taat lalu dia nggak sholat, nggak puasa. Dibiarkan. Umat Islam tidak membiarkan itu. Tatkala membiarkan, Allah akan ada. Maka saatnya kita mengembalikan keindahan Islam ini dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW memberikan contoh tentang orang yang melakukan amar ma'ruf dan orang yang berbuat dosa. Seperti dua kelompok yang mereka naik kapal dengan undian. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini apabila mau air dia naik ke atas dan ngelewatin orang-orang yang dapat bagian atas, ganggu mereka. Air yang dia ambil basah-basah membuat orang terganggu. Akhirnya yang di bawah berpikiran gimana kalau kita lobangin bagian kita. Ini kan bagian kita. Kita lobangin supaya kalau ngambil air nggak perlu ke atas kita. Kata Nabi SAW, kalau mereka biarkan tenggelam semua kapal. Kalau mereka tahan orang ini selamat dan semuanya selamat. Jangan sampai kita tenggelam. Ketika azab Allah turun, tidak hanya menimpa pelaku dosa, semuanya terdampak. Bayi-bayi yang baru lahir pun, tatkala Allah bikin gempa, dia pun terdampak. Karena ada pembiaran. Ahibati billah, hari ini harinya bersalawat buat Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.